たくま、助けて。ちょっと何すんのよ。Hai para pecinta film, jumpa lagi di channel Dilili 2. Kali ini aku bakalan ceritakan film romantis yang benar-benar menyentuh dan bikin nyesek. Menceritakan tentang sepasang kekasih sudah uwu-uwuan sejak kecil. Tapi si pria memiliki penyakit jantung yang ia ketahui sejak kecil. Bahwa hidupnya tak akan bisa panjang melebihi 20 tahun. Nah, bagaimanakah kisah asmara mereka? Let's go! Bermula dengan anak kecil bernama Takuma, yang sangat dekat dengan gadis kecil, anak seorang dokter, bernama Mayu. Mereka sering bercanda mulai pertama kali bertemu. Hingga suatu malam, Takuma mengetahui bahwa penyakit yang ia derita membuat ia tak akan memiliki umur panjang. Mayu yang juga mengetahui hal itu, siang harinya ia langsung mencari dewa 4 daun semanggi, yang mereka percaya bahwa dewa tersebut mampu mengabulkan permohonan mereka. Takuma juga ikutan mencarinya untuk meminta agar cita-citanya menjadi astronot dan menikahi Mayu bisa terkabul. Setelah menemukan daun tersebut, Mayu langsung saja memohon agar Takuma terselamatkan dari penyakitnya. Kini mereka telah beranjak dewasa dan memasuki masa sekolah. Di sini terungkap bahwa Takuma merupakan siswa yang pintar, dan Mayu malah sebaliknya. Ia hanya mengisi waktu belajar untuk iseng-iseng menggambar saja. Setelah itu ada beberapa siswa yang mengerjai Mayu, dan mereka memandang pakaian Mayu yang saat itu basah. Hal itu membuat Takuma marah kepada siswa-siswa tersebut. Karena sebenarnya Takuma ingin hanya ia yang boleh melihat pakaian Mayu. Demi Takuma tidak menyakiti dirinya karena perkelahian, di sini Mayu benar-benar ingin memperlihatkan pakaiannya kepada Takuma. Tapi hal itu malah membuat jantung Takuma terasa sesak. Dan gak jadi deh. Mereka pun bercanda-canda hingga mereka benar-benar bisa merasa senang. Ternyata sebelum itu, Takuma sudah bertekad untuk berbahagia bersama Mayu, memegang dan memeluk erat dirinya. Setelah itu ia ingin memutuskan hubungannya dengan Mayu, agar Mayu tidak merasa kehilangannya lagi. Karena itu Takuma memutuskan untuk masuk ke sekolah elit yang hanya siswa bernilai tinggi yang bisa masuk, sehingga ia bisa berada jauh dari Mayu. Mayu yang mengetahui itu berlagak seperti biasa-biasa saja, padahal ia mulai merasa kehilangan Takuma saat itu. Sebenarnya hal itu terasa berat bagi Takuma. Kini Takuma sudah berada di sekolah barunya, dan ia merasa tidak ada yang istimewa di sana. Tapi setelah sambutan dari siswa terbaik, ia tak menyangka bahwa itu adalah Mayu. Ternyata sebelum itu Mayu telah belajar sangat giat demi bisa masuk ke sekolah tersebut dan bisa bersama Takuma lagi. Sambutan tersebut Mayu isi tentang janji ia dengan Takuma saat kecil. Hal itu membuat para guru dan siswa merasa aneh. Karena kejadian itu, semua telah tahu bahwa mereka sepasang kekasih. Tapi ada seorang pria yang sepertinya tertarik untuk ikut campur dalam urusan asmara mereka. Setelah menemukan tempat tidur mereka di asrama sekolah, terungkap bahwa seorang pria sebelumnya bernama Kou Suzuya, seorang siswa populer yang sok kepedean. Sedangkan Takuma, ia sadar bahwa selama ini Mayu lebih mementingkan dirinya daripada yang lain. Ia tidak peduli dengan orang-orang di sekitar, walaupun itu sedikit membuat Takuma malu. Setelah itu Takuma menemui dokternya yang tak lain adalah ayahnya Mayu. Ia berharap bisa mengikuti olahraga fisik dan ingin melakukan hubungan layaknya kekasih.
Dokternya sedikit marah karena ia tahu bahwa Takuma akan melakukannya dengan anaknya sendiri. Setelah ingin pulang, mereka bertemu dengan gadis bernama Teru. Ia juga memiliki penyakit yang sama dengan Takuma dan sedang menunggu transplantasi jantung untuknya. Mayu sedikit cemburu melihat kedekatan Takuma dengan Teru. タクマしか見てなかった相手がちょっと綺麗な人だった。ねねねねふにゃふにゃ。 Dan keesokan harinya, Mayu tahu bahwa Takuma sedang menemui Teru karena Takuma pulang sekolah lebih awal. Setelah itu tak sengaja Mayu tertabrak Suzuya. Dan disinilah terungkap bahwa Suzuya benar-benar tertarik dengan Mayu. Malam harinya, Takuma tak sengaja bertemu dengan Suzuya. Ternyata Suzuya tahu bahwa Takuma memiliki kelainan jantung. Ternyata ayahnya Suzuya meninggal akibat penyakit yang sama dengan yang Takuma alami. Setelah berbincang-bincang, Suzuya menawarkan Takuma untuk menyerahkan Mayu untuknya. Karena ia tahu apa yang akan Mayu rasakan setelah kehilangan Takuma. Keesokan harinya langsung saja Suzuya mengungkapkan perasaannya kepada Mayu. Walaupun jelas ia akan ditolak. Tapi ia akan bersabar menunggu perasaannya diterima. Setelah itu Mayu yang sedang belajar melihat Takuma sedang pergi ke suatu tempat dan ia mengikutinya. Ternyata Takuma ingin pergi menemui Teru lagi. Di sini telah jatuh sebuah kertas. Ternyata kertas itu adalah sebuah doa yang Takuma buat sejak kecil. Tapi kini ia telah menghilangkannya. Dan setelah bertemu Teru, di sini Teru sedikit iri dengan Takuma karena memiliki kekasih sebaik Mayu, sedangkan ia tidak memiliki siapa-siapa. Karena itu ia ingin merasakan arti cinta dengan Takuma saat itu, karena ia tidak ingin mati dengan keadaan tersebut. Takuma hanya bisa diam saat itu, dan malam harinya Mayu menemui Takuma di sebuah ruangan. Di sini Takuma menceritakan semua yang ia alami dengan Teru sebelumnya. キスしたじゃあ好きな綺麗な人だからって。そうじゃないよ Hal itu membuat Mayu benar-benar marah, dan dengan alasan tersebut, Takuma benar-benar ingin putus darinya. 別れよ。 Keesokan harinya mereka benar-benar seperti orang asing satu sama lain. Lagi-lagi Takuma menemui Teru, namun di sini ia telah mengetahui bahwa Teru telah tiada malam sebelumnya. Hal itu membuat Takuma kaget dan merasa jantungnya sangat sakit. Karena itu, ia ingin Mayu kembali lagi bersamanya sebelum kematiannya. Di sisi lain, Mayu malah sedang dirayu dengan Suzuya lagi. Tapi jelas bahwa cinta Mayu kepada Takuma tak akan hilang. Setelah itu, Takuma mengajak Suzuya lomba lari. Jika Takuma yang menang, ia ingin Suzuya menjauh dari Mayu. Jika sebaliknya, maka Mayu akan menjadi milik Suzuya. Perlombaan itu membuktikan bahwa Takuma benar-benar menyayangi Mayu. Malam harinya ia langsung ingin berkencan dengan Mayu, walaupun hanya berkencan di area sekolah saja. Tapi hal itu benar-benar membuat mereka senang, apalagi Takuma diberi Mayu sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Keesokan harinya, mereka bertemu Suzuya dan telah mengetahui bahwa Suzuya telah memiliki kekasih baru. Tapi setelah itu, tiba-tiba Suzuya mengalami hal yang tak diinginkan. Di sisi lain, Takuma merasa senang karena ia mendapat transplantasi jantung dari seseorang yang ia tidak ketahui. Dan di sisi lain lagi, Mayu telah mengetahui bahwa yang memberikan jantungnya untuk Takuma itu adalah Suzuya. Tapi hal itu tak bisa ia beritahukan karena ia sangat ingin Takuma bisa hidup lebih lama lagi. Tapi keesokan harinya, Takuma telah mengetahui bahwa Suzuya lah yang ingin menolongnya. Di sini pertengkaran sedikit terjadi antara Takuma dengan Mayu, karena Takuma tak ingin melakukan operasinya karena harus mengorbankan temannya. Tapi keluarganya Suzuya telah memutuskan untuk menarik persetujuan donor sebelumnya. Takuma merasa lega, walaupun itu akan membuat umurnya akan segera habis. Malam harinya, tibalah saatnya Takuma merasa tak sadarkan diri. Hampir saja ia sudah tidak hidup lagi. Melihat hal itu, Mayu langsung memohon kepada keluarga Suzuya untuk bisa mendonorkan jantungnya. Tapi keluarganya tak bisa karena mereka melihat Suzuya telah mulai sadar.
Di saat koma tersebut, Takuma memohon kepada Dewa Daun 4 Semanggi agar bisa diberi waktu sedikit lagi untuk hidup. Itu bisa membuatnya benar-benar sadar. Ia langsung mengajak Mayu untuk bersenang-senang hari itu. Seharian mereka lewati bersama, hingga Mayu sadar bahwa umur Takuma akan habis. Saat itu tak ada yang bisa mereka lakukan lagi untuk menyelamatkan Takuma. Mayu hanya bisa melihat doa yang pernah Takuma buat sejak kecil. Hal itu membuatnya sedikit senang dalam kesedihannya. Hanya ada satu yang bisa Mayu lakukan lagi agar bisa membuat Takuma tenang, yaitu menepati janji kecil mereka, walaupun harus sendirian. Film pun berakhir. Yang tadi lupa siapin tisu, siapin dulu sebelum nonton video lainnya ya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi.